Pada saat Mas Doni dan Andi pamit kepada Aki itu untuk melanjutkan perjalanannya, Aki itu menepuk kendaraannya Mas Doni dan dia berkata, semoga selamat dan cepat sampai di kota Bandung. Mas Doni yang mendengar perkataan Aki itu berpikir bahwa Aki ini mendoakan mereka agar mereka itu sampai di kota Bandung dengan selamat. Tetapi perkataan Aki inilah yang menyebabkan cerita ini dimulai. Kisah ini diceritakan oleh kerabat dekat gue, namanya Mas Doni. Kejadian terjadi sekitar tahun 2010. Saat itu Mas Doni tinggal di sebuah kota di Jawa Barat, yaitu kota Bandung. Nah, suatu hari Mas Doni itu ada keperluan dengan rekanannya, dan Mas Doni harus mengunjungi sebuah kota di bagian utara Jawa Barat, yaitu kota Indramayu. Oh ya, sebelumnya gue ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di channel gue. Semoga kesehatan, keberkahan, dan kesejahteraan selalu menyertai kita semua. Nah, pada saat ditetapkan tanggal keberangkatannya, Mas Doni kemudian mengajak sepupunya, yaitu Andi, untuk menemani Mas Doni selama perjalanan menuju kota Indramayu dan membantu Mas Doni saat menyelesaikan keperluannya dengan rekan kerjanya. Nah, pada saat sudah sampai di hari hanya, berangkatlah Mas Doni dan Andi menuju kota Indramayu. Saat itu Mas Doni mengendarai kendaraan roda 4. Rute yang ditempuh Mas Doni melalui jalan Jatinangor. Nah, pada saat itu situasi di pagi hari. Pada saat melewati Jatinangor, situasi Jatinangor termasuk ramai. Kemudian Mas Doni melanjutkannya lagi melewati jalan Cadas Pangeran. Nah, setelah melewati jalan Cadas Pangeran, itu masuklah ke sebuah kota, yaitu kota Sumedang. Dari kota Sumedang, Mas Doni lanjut lagi perjalanannya menuju ke daerah Cimalaka. Saat itu yang membawa kendaraan adalah Andi. Karena Mas Doni akan nanti ketemu dengan rekannya di kota Indramayu, maka Mas Doni istirahat dulu di kendaraannya pada saat menuju kota Indramayu. Nah, setelah melewati daerah Cimalaka, maka masuknya lanjut lagi itu melewati sebuah sungai, namanya Sungai Cimanuk. Nah, dari Sungai Cimanuk inilah lanjut lagi sampai ketemu daerah namanya Jatiwangi. Nah, Jatiwangi langsung lagi naik lagi ke atas, yaitu ke Kertajati, lanjut lagi ke Jatibarang, dan akhirnya sampailah Mas Doni dan Andi di kota Indramayu. Nah, waktu yang ditempuh Mas Doni dan Andi dari Bandung ke Indramayu itu memakan waktu sekitar 4 jam lewat 15 menit. Nah, kemudian Mas Doni ketemulah dengan rekan kerjanya. Kemudian Mas Doni dan Andi menyelesaikanlah keperluan dan urusannya dengan rekan kerjanya itu. Nah, pada saat Mas Doni dan Andi menyelesaikan urusannya dan keperluannya, itu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Mas Doni dan Andi memang memutuskan tidak menginap atau tidak stay di kota Indramayu. Jadi mereka itu pulang pergi. Nah, pada saat urusan dan keperluan sudah selesai, maka Mas Doni dan Andi memutuskan untuk segera kembali atau pulang ke kota Bandung. Nah, akhirnya Mas Doni dan Andi pamitlah dengan rekan kerjanya. Kemudian berangkatlah mereka keluar dari kota Indramayu. Nah, sebelum keluar dari kota Indramayu, itu Mas Doni itu parkir dulu atau mampir dulu di minimarket yang ada di pinggir jalan. Waktu itu masih di kota Indramayu, tapi udah hampir mau keluar dari kota Indramayu. Nah, pada saat itu tujuan Mas Doni adalah untuk nyegarin dirinya, karena saat itu sudah menunjuk pukul 8 malam. Dan Mas Doni yang mengendarai kendaraannya untuk menuju kota Bandung. Nah, jadi tujuan Mas Doni dan Andi mampir dulu di minimarket itu untuk nyegerin dirinya. Itu kan di malam hari, jadi harus lebih hati-hati. Terutama nanti pada saat melewati daerah Cadas Pangeran. Nah,
Kemudian Mas Doni memarkirkan kendaraannya di parkiran di minimarket tersebut. Kemudian Mas Doni pesan kopi dan ngerokok. Nah, pada saat itu di daerah area parkiran itu ada beberapa mobil juga yang parkir di situ. Nah, Mas Doni melihat ada aki-aki di area parkiran itu di sebelah kanan. Dan kebetulan parkir mobilnya Mas Doni itu ada di bagian sebelah kanan. Jadi dekat sama aki tersebut. Kemudian penampilan aki itu ya seperti aki-aki biasanya lah. Dengan menggunakan celana kulot, kemudian menggunakan sarung diselempangin di badannya. Kemudian dia menggunakan topi kupluk. Nah, aki ini pada saat ngeliat Mas Doni, itu dia tersenyum. Nah, Mas Doni kan menyapa aki itu. Kemudian ngobrol lah. Menurut Mas Doni, aki inilah yang jaga area di minimarket itu. Kemudian ngobrol, kemudian aki itu nanya, Mas Doni sama Andi itu dari mana, hendak kemana, dan mau kemana. Ya, kemudian Mas Doni jelasin lah kalau dia itu dari kota Bandung. Di kota Indramayu ini dia menemui rekannya, kemudian ada urusan yang harus diselesaikan, dan saat ini dia memutuskan untuk kembali ke kota Bandung. Nah, Aki ini yang mendengar Mas Doni dan Andi akan kembali ke kota Bandung, kemudian dia berkata, oh, kota Bandung ya, berarti dari sini kalau mau kota Bandung berarti ke Jatibarang. Nah, nanti dari Jatibarang melewati Kertajati, nanti ketemu tuh Jatiwangi. Nanti Jatiwangi tuh jalannya itu menyusuri, nanti ngelewatin Kali Cimanuk. Nah, nanti habis dari Kali Cimanuk tuh jalan lagi tuh nanti ketemu dengan Cimalaka. Nah, dari Cimalaka ini, itu nanti masuk ke sebuah kota, itu kota Sumedang. Nah, kemudian ini lanjut lagi nih. Dari kota Sumedang nanti pasti akan melewati Cadas Pangeran. Nah, dari Cadas Pangeran turun, melewati Jatinangor. Nah, dari Jatinangor inilah sudah masuk ke kota Bandung. Nah, Mas Doni mendengar perkataan Aki itu yang menjelaskan rute-rute yang akan dilewati Mas Doni nanti. Mas Doni berpikir Aki ini pasti sering atau minimal pernah lah ke kota Bandung. Akhirnya Mas Doni nanya, oh Aki, berarti Aki sering dong ke kota Bandung gitu kan. Nah, kemudian Aki itu berkata lagi, saya belum pernah ke kota Bandung. Nah, Mas Doni bingung gitu. Kalau Aki ini belum pernah ke kota Bandung, kenapa dia bisa menjelaskan secara detail dan rinci titik-titik yang akan nanti Mas Doni dan Andi lewati menuju kota Bandung? Belum selesai kebingungan Mas Doni dengan tadi perkataan Aki itu langsung ngomong lagi. Saya ini tahu jalur-jalur itu karena banyak orang yang mampir di minimarket ini. Kemudian dia cerita, ada yang dari Bandung. Kemudian kalau dari Bandung lewatin daerah-daerah yang tadi seperti saya sebutkan. Jadi saya ini walaupun belum pernah ke Bandung, tapi saya tahu rute-rute kalau dari Indramayu ke kota Bandung. Nah, kemudian Mas Doni mendengar penjelasan dari Aki itu, Mas Doni langsung keraguannya hilang. Atau kebingungannya hilang lah. Kenapa ya? Karena memang benar, Aki itu kan memang jaga di area parkiran minimarket itu. Pasti dia akan ketemu sama orang-orang yang mungkin ada di salah satunya itu menuju ke kota Bandung. Dan pasti orang itu kalau ngobrol-ngobrol akan nyebutin daerah-daerah itulah. Nah, jadi akhirnya Mas Doni ya nggak ambil pusing lah. Kenapa Aki itu bisa mengerti dan bisa menjelaskan secara detail rute yang akan dilewati Mas Doni nanti menuju kota Bandung. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang. Nah, kemudian Mas Doni memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju kota Bandung. Karena kan memang tadi pada saat berangkat, itu waktu yang ditempuh Mas Doni dan Andi ke kota Indramayu dari kota Bandung itu menghabiskan waktu sekitar 4 jam lewat seperempat lah. Nah, kemudian Mas Doni pamit lah dengan Aki itu. Kemudian, Ki, kami pamit dulu ya Ki, karena perjalanan kami masih jauh. Dan ini kan sudah gelap, jadi kamu harus lebih hati-hati lagi nanti mengendarai kendaraannya melewati rute-rute menuju kota Bandung. Nah, kemudian Mas Doni masuk tuh sama Andi ke dalam mobil. Nah, pada saat mau masuk ke dalam mobil, Aki itu nepuk mobilnya Mas Doni. Jadi
buk 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 kayak gitu kan, sambil ngomong. Tapi omongan seperti inilah yang kira-kira diingat Mas Doni. Jadi Aki itu ngomong, semoga selamat dan cepat sampai di kota Bandung. Nah, dia ngomong itu sambil nepuk bodi mobilnya yang dikendari oleh Mas Doni dan Andi. Nah, Mas Doni berpikir, oh itu mungkin Aki ini ngedoain dia supaya selamat sampai di kota Bandung. Nah, kemudian pamitlah tuh Mas Doni sama Andi ke Aki tersebut. Nah, kemudian Mas Doni melanjutkan perjalanannya menuju kota Bandung. Rute yang dilewati Mas Doni itu ya rute kebalikannya pada saat berangkat dari kota Bandung. Yaitu memang benar yang seperti Aki tadi ngomong itu, masuk dulu ke Jatibarang. Nah, Jatibarang itu nanti lanjut lagi ketemu Kertajati. Dari Kertajati inilah nanti ketemu lagi Jatiwangi. Situasi atau rute atau keadaan jalan pada saat itu seperti biasalah, masih ada beberapa kendaraan yang lewat, terutama dari lawan arah dan dari satu arahnya yang searah dengan Mas Doni. Dan itu pada saat melewati kayak daerah Jatiwangi itu masih ada lah orang yang beraktivitas di situ. Kemudian lanjut lagi melewati Kali Cimanuk. Nah, dari Kali Cimanuk lanjut lagi tuh Mas Doni tuh jalannya itu kan agak berbelok-belok kayak gitu, dan masih ketemu lah beberapa kendaraan lah yang berpapasan dengan kendaraan lain. Sampai masuk ke daerah Cimalaka. Nah, di Cimalaka juga masih ada kendaraan, masih ada orang yang Mas Doni lewat. Nah, pada saat Mas Doni mengendarai kendaraannya, itu Mas Doni memang lebih berhati-hati karena kan situasi kan malam hari. Dan lagi pula kan takutnya nanti dia harus jaga kondisinya. Tetapi di malam itu, di saat itu, Mas Doni merasa badannya itu masih seger gitu, dan dia nggak mengantuk sama sekali, dan dia kayaknya seger banget lah. Jadi ngendarain mobil itu dia semangat gitu. Masuk ke Cimalaka, dia juga ngeliat situasi di Cimalaka itu ada berpapasan dengan kendaraan-kendaraan lain, ada bis juga yang menuju tulisannya ke Cirebon, kemudian ada tulis lagi bis dari Bandung Cirebon seperti itu. Nah, kemudian masuklah ke kota Sumedang. Di kota Sumedang juga masih ramai lah, masih banyak aktivitas lah di kota itu. Apalagi pada saat melewati, sebelum alun-alun kan sebelah kanan itu ada warung sate. Itu masih jualan warung sate tersebut. Sampai melewati alun-alunnya Sumedang dan Masjid Raya Sumedang. Kemudian keluarlah Mas Doni dari kota Sumedang, masuk ke jalur Cadas Pangeran. Nah, di jalur Cadas Pangeran ini Mas Doni lebih berhati-hati lagi. Kenapa? Karena kan di rute pulang ini Mas Doni itu ada di sebelah sisi jurang di Cadas Pangeran. Kalau tadi berangkat kan dia di tebing ya, bagian tebing. Tapi pas pulang dia itu adalah sisi di dekat jurangnya. Kemudian jalannya juga agak berkelok-kelok, dan malam hari Mas Doni agak berhati-hati lah pada saat melewati rute Cadas Pangeran. Kemudian jalan itu turun, kemudian masuklah ke Jatinangor. Nah, pada saat udah melewati Jatinangor, sudah pasti itu Mas Doni udah masuki kota Bandung. Nah, kemudian singkat cerita, tibalah Mas Doni di rumahnya Mas Doni. Kemudian Andi keluar dari kendaraannya, dia membuka pagar rumahnya. Kemudian masuklah kendaraan roda 4 itu ke halaman rumah tersebut. Nah, kemudian Andi dan Mas Doni itu menuruni bawaannya. Jadi mereka ada beberapa bawaan barang lah. Nah, pada saat Andi menuruni bawaannya dan Mas Doni juga nurunin bawaannya, nah Mas Doni itu iseng, dia ngelihat jam yang ada di mobil. Pada saat Mas Doni ngelihat jam di mobil, kemudian Mas Doni ngelihat lagi jam yang ada di tangannya. Di situ Mas Doni terdiam. Pada saat Mas Doni melihat waktu atau jam yang ada di dalam mobil itu, waktu menunjukkan pukul 10 lewat 18 menit. Kemudian Mas Doni lihat lagi tuh waktu yang ada di jam tangannya. Ternyata waktu yang di jam tangannya berbeda dengan waktu jam yang ada di dalam mobil itu. Yang tadi di mobil itu jam 10 lewat 18 menit.
jam tangannya Mas Doni menunjukkan waktu 10 lewat 25 menit. Nah, Mas Doni kan bingung tuh. Nah, pada saat dia bingung, dia ngeliat Andi tuh. Andi masih sibuk tuh nurunin bawaannya. Kemudian Mas Doni nanya, "Di, sekarang jam berapa?" Nah, Andi yang lagi nurunin barangnya, dia bingung nih ngapain Mas Doni nanya-nanya jam berapa. Kan di situ Mas Doni juga pakai jam kan. Kan dia bisa ngeliat sendiri sekarang jam berapa. Nah, kemudian karena ditanya dan Andi lagi nurunin, Andi nggak mau banyak basa-basi. Kemudian Andi lihatlah jam yang ada di tangannya itu. Kemudian Andi ngomong ke Mas Doni, "Oh, sekarang jam 10:30, Mas." Nah, kemudian Mas Doni diem kan. Nah, Andi yang ngeliat Mas Doni diem, dia bingung. "Mas, kenapa? Kok Mas diem aja?" Kemudian Mas Doni nanya lagi ke Andi, "Di, tadi waktu kita di minimarket, pada saat kita mau berangkat, itu kita berangkat jam berapa?" Nah, Andi pas ditanya kayak gitu, dia berpikir, kayaknya jam 9 kurang deh, Mas. Nah, pada saat Andi menyelesaikan perkataannya, Andi langsung diam. Jadi, Andi diam, Mas Doni diam. Tapi mereka saling lihat-lihatan. Dan kemudian, Andi langsung ngomong lagi, "Kayaknya nggak mungkin ya, Mas, sekarang itu jam 10:30. Emang Mas Doni jam berapa?" katanya. Nah, Mas Doni nunjukin lagi jamnya tuh. Waktu itu menunjukkan pukul 10:30 kurang. Dan di jamnya Andi, itu jam 10:30 udah lewat berapa menit. Kemudian Andi ngeliat lagi tuh jam yang ada di dalam mobil. Itu menunjukkan jam 10:30 kurang beberapa menit. Kemudian Andi ngeliat Mas Doni dengan bingung. Dia bilang, "Kok jam segini ya, Mas ya? Kan nggak mungkin kita sampai di kota Bandung ini jam segini, karena waktu tempuh dari Indramayu ke kota Bandung itu sekitar 4 jam, Mas. Jadi kalau kita pun nyampe di kota Bandung ini, itu sekitar jam 12 malam lah. Paling cepat. Itu pun kalau kendaraan tadi kita agak ngebut. Tadi kan kita mengendarai kendaraannya kan juga biasa-biasa aja." Nah, Mas Doni yang udah tadi bingung, kemudian langsung ngomong lagi, "Iya, Ndi, aku itu dari tadi bingung pada saat ngeliat jam yang di mobil, kok jam segini. Kemudian lihat jam tangan, itu benar waktunya, jadi nggak ada yang salah. Kemudian aku nanya lagi sama kamu, siapa tahu jam di mobil ini salah, jam yang aku punya juga salah. Tetapi jam tangan kamu juga sama, ya paling beda-beda berapa menit lah." Dan Nadi langsung nyaut lagi tuh, "Ya tapi Mas, tetap aja nggak mungkin, kita nggak mungkin bisa menempuh dari Indramayu ke Bandung itu sekitar 1,5 jam lah, Mas. Paling cepat pun juga itu 3,5 jam lah, Mas." Nah, karena Mas Doni juga udah capek, karena tadi dia nyetir dari Indramayu ke Bandung tuh dia nyetir full. Dia bilang, udah Dik, kita istirahat dulu, nanti kita pikirin kenapa ini terjadi. Mungkin ada sesuatu yang kita nggak tahu, sehingga kita, ya mungkin kita ada yang ngebantu lah, sehingga kita bisa sampai cepat di kota Bandung. Nah, Mas Doni hanya berusaha nenangin Andi aja yang dalam keadaan masih bingung gitu kan. Tapi ngelihat Mas Doni nenangin, ya udah Andi, ya udahlah, mau gimana lagi. Karena memang mereka nyampe di kota Bandung itu sekitar 1,5 jam. Dan itu suatu hal yang nggak mungkin. Nah, kemudian masuklah Andi ke rumah, Mas Doni juga ke rumah. Kemudian Mas Doni istirahat. Nah, pada saat istirahat ini Mas Doni, dia mikir, kenapa dia bisa sampai secepat ini? Ada apa gitu? Padahal di perjalanan tadi itu seperti biasa lah, nggak ada yang aneh, berpapasan dengan kendaraan lain. Pada saat masuk ke kota atau ke daerah Jatiwangi itu ada orang lah, aktivitas. Kemudian pada saat masuk ke daerah Cimalaka, apalagi daerah kota Sumedang, itu aktivitas di kota itu seperti biasa. Jadi pada saat mengendarai kendaraannya itu Mas Doni biasa aja, nggak ada suatu hal yang aneh, nggak ada suatu hal yang spesial. Cuma Mas Doni merasa
kondisi Mas Doni itu seger banget dan nggak capek gitu. Tapi kan Mas Doni berpikir dia itu seger nggak capek itu karena tadi kan sebelumnya dia udah ngopi dan ngerokok kayak gitu. Dan akhirnya Mas Doni kepikiran lah sama Aki itu. Dan dia ingat apa yang Aki itu lakukan pada saat Mas Doni mau masuk ke dalam mobil. Aki itu nepuk kendaraannya Mas Doni dan sambil ngomong, semoga selamat dan cepat sampai di kota Bandung. Mas Doni kepikiran, apa Aki ini yang menyebabkan mereka itu bisa cepat sampai di kota Bandung dalam waktu 1,5 jam. Tapi Aki ini seperti aki-aki biasa yang ya orang ngobrol juga kok. Gak ada yang aneh, gak ada yang spesial atau apa. Itu manusia kok, orang udah aja ngomong ketawa. Waktu itu cerita juga sama. Cuma Mas Doni memang agak curiga yang waktu Aki itu ngomong dia itu tahu titik-titik atau rute-rute yang akan Mas Doni lewati dari kota Indramayu ke kota Bandung. Padahal Aki itu belum pernah ke kota Bandung. Ya itulah cerita dari Mas Doni, pengalamannya, pengalaman kisah nyatanya. Yang sampai sekarang pada saat selesai menceritakan ini, Mas Doni tetap masih bingung dengan ekspresinya. Dia kebingungan, padahal sudah lama kejadian di tahun 2010. Dan pada saat dia menyelesaikan cerita ini, dia bilang agak-agak merinding. Nah itulah cerita dari Mas Doni, pengalamannya pada saat mengendarai kendaraannya dari kota Indramayu ke kota Bandung. Hanya ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Dan ini sangat tidak mungkin, karena pada saat berangkat di pagi hari, Mas Doni itu menempuh waktu 4 jam lewat 18 atau seperempat lah. Nah itulah cerita dari Mas Doni. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nyimak cerita gue sampai akhir. Dan mohon maaf jika ada kata-kata gue yang tidak berkenan dan salah. Sekali lagi, terima kasih.